Di penjara, bahkan penjahat terburuk pun dihukum, tetapi kanibal sering kali menjadi yang paling dibenci. Mereka yang telah melakukan tindakan kanibalisme biasanya menghadapi akhir yang kejam di tangan narapidana lain. Dari pembunuh terkenal seperti Jeffrey Dahmer yang dipukul hingga tewas oleh narapidana lain, hingga kanibal yang kurang terkenal seperti Earl Nelson yang dihukum gantung oleh pihak berwenang, kisah-kisah para kanibal ini menunjukkan bahwa keadilan bisa menjadi sebuah hal yang kejam di balik jeruji besi. Berikut adalah 20 kanibal yang menemui ajalnya di penjara. Jeffrey Dahmer. Dahmer diketahui telah membunuh 7 orang pria dan anak laki-laki antara tahun 1978 hingga 1991 dan memakan sebagian dari jasad korbannya. Karena kasus kriminalnya yang begitu banyak, ia dijuluki sebagai Milwaukee Cannibal. Tindakan brutalnya membuatnya membunuh dan memotong-motong 17 pria antara tahun 1978 dan 1991. Berbagai kejahatannya termasuk kekerasan seksual, nekrofilia, dan kanibalisme, tidak terkecuali pengawetan bagian tubuh untuk waktu yang lama. Dia dianggap menderita banyak gangguan seperti gangguan kepribadian ambang dan gangguan psikotik, namun pada persidangannya dia dinyatakan waras secara hukum. Tanggal 22 Juli 1991, Dahmer berkelahi dengan temannya, Edward, ketika mencoba membunuhnya, namun berhasil diakali oleh Edward yang menabrak 2 orang polisi di jalan yang berhasil melumpuhkan Dahmer dan menangkapnya. Setelah penangkapannya, dia dijatuhi hukuman 16 kali masa hukuman seumur hidup di mana dia dibunuh oleh sesama narapidana, Christopher Scarver. Dahmer mengejek sesama narapidana di penjara, menyusun makanan seperti bagian tubuh dan menyemprotkan saus tomat ke atasnya, yang menggambarkan kegilaan kanibalismenya. Dalam sebuah wawancara dengan New York Post, Scarver mengaku telah membunuh Dahmer dengan memukulnya dengan logam berat 2 kali di kepala. Dahmer terus diingatkan akan kejahatannya, tetapi kanibal berikutnya tidak memiliki keberuntungan yang sama. Alexander Pierce. Dia adalah seorang narapidana asal Irlandia yang dibawa ke koloni penjara di Van Diemen's Land, sekarang Tasmania, Australia selama 7 tahun karena kasus pencurian. Dia telah melarikan diri dari penjara beberapa kali. Dalam salah satu pelariannya, dia berubah menjadi kanibal, memakan manusia untuk bertahan hidup. Dia dan orang-orang yang melarikan diri dari penjara bersama-sama bergantian membunuh dan memakan orang. Selama periode tersebut, dia berada dalam pelarian selama 113 hari sebelum akhirnya ditangkap. Segera setelah dia ditangkap lagi, dia melarikan diri dari penjara, kali ini ditemani oleh Cox. Namun, pelariannya tidak lama karena hanya berlangsung selama 10 hari. Dia segera dibawa untuk diadili di Mahkamah Agung Van Diemen's Land di Hobart. Seluruh interogasi berpusat pada kematian dan kanibalisasi Thomas Cox. Dia mengaku membunuh dan memakan temannya Cox setelah mereka melarikan diri dari penjara bersama-sama, tetapi orang-orang sulit mempercayainya karena tubuh dan penampilannya yang kecil. Mereka meragukan apakah orang seperti itu dapat melakukan tindakan kanibalisme. Pengakuannya membuatnya menjadi orang pertama di pengadilan Tasmania yang mengakui kanibalisme. Akibatnya, ia digantung di Hobart Town Gaol tanggal 19 Juli 1824. Boone Helm, dikenal sebagai kanibal Kentucky. Ia dikenal melakukan kekejaman seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan konsumsi daging manusia. Julukannya berasal dari dorongannya yang oportunis dan tidak mau bertobat untuk mengkonsumsi daging manusia. Latar belakang keluarganya sangat kontras dengan sifat Helm. Dia dikenal berasal dari keluarga terpandang dengan didikan yang tepat. Ketika masih muda, dia senang menunjukkan kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa. Dia menikahi seorang gadis berusia 17 tahun yang melahirkan seorang anak. Setelah menikah, dia dikenal sebagai peminum berat. Ketika melakukan perjalanan ke barat ke California, Helm membunuh beberapa orang yang tidak sependapat dengannya dan terpaksa melarikan diri agar tidak ditangkap. Helm membunuh seorang peternak yang telah berteman dengannya dan menampungnya. Dan segera setelah membunuhnya, dia pergi ke Oregon dan mulai mencuri dari orang-orang untuk mencari nafkah. Dia dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung, dan saat melihat kaki tangannya digantung, dia melompat dari bangku sebelum pihak berwenang mulai menggantungnya. Dia meninggal saat digantung. Sebelum aksi terakhirnya, dia membuat pernyataan, "Setiap orang untuk prinsipnya. Hore untuk Jeff Davis, biarkan dia merobek." Sementara Helm membayar kejahatannya dengan menggantung diri, korban-korban berikutnya mengalami nasib yang sama, namun dilakukan oleh pihak berwenang. Abaud dan Kajawa. Mereka adalah pembunuh berantai dan kanibal Iraq. Mereka dihukum karena membunuh dan memakan sisa-sisa jasad seorang tetangga yang sudah tua dan puluhan anak-anak di Mosul di tahun 1917. Para penjahat ini dianggap sebagai salah satu penjahat terburuk dalam sejarah Irak. Tidak banyak yang diketahui tentang latar belakang atau kehidupan mereka, tetapi diperkirakan mereka adalah pasangan Kristen. Abaud bekerja sebagai juru masak, sementara Kajawa bekerja sebagai pemandu wisata. Di pertengahan tahun 1990,
1990-an. Bencana kelaparan melanda Mosul karena tingginya harga lira. Akibatnya, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh orang-orang dan hanya mengais-ngais apapun yang bisa mereka dapatkan. Pasangan ini tidak terkecuali karena mereka bertahan hidup dengan memakan anjing dan kucing liar. Catatan pertama kanibalisme mereka adalah tahun 1917 ketika mereka membunuh salah satu pengunjung yang datang mengunjungi mereka dan memakan mayat yang telah dipotong-potong. Mereka menghabiskan malam itu dengan muntah-muntah karena daging korban mereka tebal dan berlemak. Pasangan ini memutuskan untuk memakan seorang anak, berharap dagingnya akan terasa lebih enak. Hajawa menculik seorang anak dari jalanan. Sesampainya di rumah, pasangan itu membunuh dan memasak anak tersebut. Mereka menemukan bahwa dagingnya terasa gurih, membuat mereka menculik lebih banyak anak lagi. Akhirnya, mereka dilaporkan ke pihak berwenang oleh seorang pelanggan tukang daging yang menyadari bahwa mereka memakan sisa-sisa daging seorang anak. Pasangan ini dijatuhi hukuman mati dan kemudian digantung atas kejahatan mereka di tahun 1917. Sementara pasangan tersebut dieksekusi oleh pihak berwenang, kanibal berikutnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saat berada dalam tahanan. Richard Chase, dia adalah seorang pembunuh, kanibal, dan nekrofil asal Amerika. Dia membunuh 6 orang di Sacramento, California dari bulan Desember 1977 hingga Januari 1978. Dia dijuluki vampir dari Sacramento karena dia meminum darah korbannya dan mengunyah jasad mereka. Sejak usia 5 tahun, Chase telah menunjukkan kecenderungan untuk melakukan kekejaman kanibalisme. Selama waktu itu, kekejamannya terhadap hewan sangat terlihat. Dia juga terobsesi untuk membakar sesuatu dan terakhir, dia sering mengompol di atas usia 5 tahun. Ini adalah tanda-tanda teriak McDonald's. Dia membeli pistol 22 di akhir tahun 1977 dan berbohong bahwa dia sakit jiwa. Para tetangga mendengar suara tembakan tapi dia mengaku menembak suara-suara aneh yang dia dengar di kepalanya. Dia menembak korban pertamanya, Ambrose Griffin, yang sedang mengemudi. Dia kemudian membunuh Walin, seorang wanita yang sedang hamil 3 bulan. Setelah membunuhnya, Chase memakan puting susu wanita itu dan meminum darahnya. Dia ditangkap dan dihukum mati dengan cara digantung. Namun, di tanggal 26 Desember 1980, Chase ditemukan tewas di dalam selnya. Hasil otopsi menunjukkan bahwa dia meninggal karena overdosis sinequan. Sementara Chase meninggal karena overdosis sinequan, kanibal berikutnya meninggal dalam keadaan yang aneh. Robert Hansen, dikenal sebagai Butcher Baker, dia adalah seorang pembunuh berantai Amerika. Dia aktif di Anchorage, Alaska antara tahun 1972 dan 1983. Dia adalah anak sulung dari 2 bersaudara dari seorang ibu Amerika dan ayah Denmark. Selama masa mudanya, dia sangat pemalu dan mengalami masalah jerawat yang membuatnya takut berkepanjangan. Di waktu luangnya, ia menikmati memanah dan berburu. Diyakini bahwa keinginannya untuk membunuh dimulai sejak tahun 1972. Korban pertamanya dilaporkan adalah Celia Van Zanten yang berusia 18 tahun. Dia diculik dan dibekukan sampai mati oleh Hansen di hutan belantara setelah dia berhasil melarikan diri darinya. Mayoritas korbannya adalah gadis-gadis muda dan wanita pekerja seks. Dia dikenal suka mengiming-imingi korbannya dengan sebuah tawaran. Begitu mereka memasuki mobilnya, dia menodongkan pistol ke arah mereka dan mengantar mereka ke rumahnya, di mana dia melakukan pelecehan seksual, membunuh, dan memotong-motong mereka. Sebagian besar wanita yang diculiknya dilepaskan oleh Hansen ke hutan belantara. Saat ditangkap, ia didakwa melakukan berbagai pelanggaran mulai dari penyerangan hingga penculikan, kanibalisme, dan penipuan asuransi. Tahun 1983, dia dijatuhi hukuman 461 tahun penjara, tetapi dia dipindahkan dari satu pusat pemasyarakatan ke pusat pemasyarakatan lainnya. Dia kemudian ditemukan tewas di penjara dengan rumor bahwa dia dibunuh oleh narapidana atau disebabkan oleh sebab-sebab alamiah. Sementara Hansen meninggal dalam keadaan yang aneh, kanibal berikutnya dibunuh dengan cara disetrum. Albert Fish, dikenal sebagai Gray Man, pria Amerika ini adalah seorang pembunuh berantai, pemerkosa, dan kanibal. Dia melakukan setidaknya 3 pembunuhan anak antara bulan Juli 1924 dan Juni 1928. Saat berusia 20 tahun, dia pindah ke New York City di mana dia terlibat dalam prostitusi pria dan mulai mencabuli dan memperkosa anak laki-laki yang berusia kurang dari 6 tahun. Dia bertemu dengan seorang pria berusia 19 tahun, Baden, yang bekerja di Wilmington, Delaware, dan mengundangnya ke rumahnya.
Dia kemudian membawanya ke sebuah peternakan tua di mana dia menyiksanya selama 2 minggu sebelum memotong penisnya menjadi 2 dan membiarkannya bertahan hidup sendiri. Setelah istrinya menceraikannya dan pergi dengan pria lain, Fish terkuras secara mental dan mulai bertingkah aneh. Dia sering melukai dirinya sendiri seperti memasukkan jarum ke panggul dan persendiannya serta memukul dirinya sendiri dengan dayung bertabur paku. Dia juga memasukkan wol yang disiram dengan cairan korek api ke dalam anusnya dan membakarnya. Suatu ketika, ia membual bahwa ia memiliki anak di setiap negara bagian dan telah membunuh lebih dari 100 orang. Pengadilan pertamanya dilakukan tanggal 11 Maret 1935 di White Plains, New York. Selama persidangan, dia mengaku mendengar suara dari Tuhan untuk membunuh anak-anak. Dia dihukum dan disetrum dengan kursi listrik di tanggal 16 Maret 1936. Sementara Fish dieksekusi dengan kursi listrik, korban berikutnya dihukum pancung. Antoine Leger. Dia adalah seorang kanibal dan pembunuh asal Prancis yang dihukum karena pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Aimée Constance de Billy yang berusia 12 tahun, yang kemudian dia makan sebagian. Sejak usia dini, ia merasa nyaman menyendiri dan menolak bersosialisasi. Saat hari Santo Yohanes tahun 1824, ia meninggalkan rumah orang tuanya untuk menjadi pertapa, setelah membuat mereka percaya bahwa ia akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Dourdan. Setelah mendapatkan kebebasan dan dapat mengekspresikan keinginannya untuk mengasingkan diri, ia tinggal selama 2 minggu pertama di antara para pekerja dan petani. Di akhir minggu pertamanya, ia menemukan sebuah gua di dekat batu Charbonnier yang terletak di atas mulut Mirou di mana ia menghabiskan seluruh hidupnya hingga penangkapannya. Tanggal 10 Agustus, ia membunuh de Bully yang sedang berjalan melewati hutan dengan mencekiknya dengan sapu tangan. Dia melakukan tindakan seksual terhadap mayat de Bully sebelum melahap jantungnya dan membawa mayatnya ke gua untuk dikuburkan. Dia ditangkap karena menggelandang. Dia mengaku tidak memiliki orang tua dan melarikan diri dari penjara Brest, di mana dia mengaku telah menjalani hukuman kerja paksa selama 20 tahun. Dia dipenggal tepat tanggal 30 November 1824 di Versailles. Namun, setelah diautopsi, dokter menemukan kelainan pada otaknya. Sementara Leger dipenggal, kanibal berikutnya meninggal karena sebab yang tidak diketahui. Alfred Packer. Dia adalah seorang prospektor Amerika dan pemandu hutan belantara yang memproklamirkan diri sebagai seorang kanibal yang mengaku melakukan kanibalisme selama musim dingin tahun 1874. Dia adalah salah satu dari 4 orang yang secara historis dihukum karena kanibalisme di Amerika Serikat. Selama Perang Saudara, ia bertugas di Angkatan Darat Union. 6 bulan setelah pendaftarannya, dia diberhentikan dengan hormat karena epilepsi yang memicu kejang-kejang. Dia juga pernah mendaftar di Ottumwa, Iowa. Hanya saja dia dibebaskan lagi karena epilepsi yang dideritanya. Dia bekerja di berbagai pekerjaan selama 9 tahun seperti pekerja lapangan. Tetapi kejang dan sikap negatifnya secara keseluruhan membuatnya tidak pernah memiliki pekerjaan untuk waktu yang lama. Sebagian besar majikannya tidak menyukainya dan tidak pernah mempercayainya. Dia pertama kali terhindar dari hukuman mati ketika pengacaranya berhasil menemukan bahwa undang-undang pembunuhan yang berlaku sejak tahun 1874 telah dicabut dan digantikan dengan klausul penyelamatan. Packer melarikan diri dari penjara dan bersembunyi dari pengadilan selama 9 tahun. Dia akhirnya tertangkap, diadili, dihukum karena pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman mati. Sebelum kematiannya, ada klaim yang tersebar luas bahwa dia telah menjadi seorang vegetarian. Packer meninggal tanggal 23 April 1907 di Deer Creek, Jefferson County, Colorado. Sayangnya, penyebab kematiannya masih belum diketahui. Sementara Packer meninggal karena penyebab yang tidak diketahui, kanibal berikutnya dieksekusi. Peter Kürten. Dijuluki sebagai vampir Dusseldorf dan monster Dusseldorf, Kürten terlibat dalam serangkaian kejahatan, terutama meminum darah korbannya. Sebelum penyerangan dan pembunuhan, dia memiliki catatan kriminal yang panjang. Tanggal 15 Mei 1913, dia melakukan pembunuhan pertamanya. Dia menemukan seorang gadis berusia 9 tahun yang sedang tidur saat melakukan perampokan. Sebelum menggorok lehernya 2 kali dengan pisau lipat, ia mencekiknya hingga tewas. 2 bulan kemudian, dia terlibat dalam perampokan lain. Dia masuk ke sebuah rumah di Dusseldorf, di mana dia bertemu dengan seorang gadis berusia 17 tahun yang sedang tidur. Kürten membunuhnya secara manual dan berejakulasi saat melihat darah menetes dari mulutnya. Dia berhasil melarikan diri dari kedua tempat kejadian tanpa tertangkap. Dia mengaku dengan sukarela atas setiap tuduhan yang dijatuhkan kepadanya dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan yang belum terselesaikan atas Christine Klein dan Gertrude Franken pada tahun 1913. Dia tidak berusaha untuk memaafkan kejahatannya, tetapi membenarkannya berdasarkan apa yang dia lihat sebagai ketidakadilan yang dia alami
sepanjang hidupnya. Di malam hari pada tanggal 1 Juli 1931, dia menyantap makanan terakhirnya, anggur putih dan kentang goreng. Dia dieksekusi di pukul 6 pagi tanggal 2 Juli dengan cara dipenggal dengan giotin. Sementara vampir Dusseldorf yang terkenal itu memanjakan diri dengan meminum darah korbannya, kanibal berikutnya mengambil langkah lebih jauh. Fritz Haarmann. Vampir dari Hanover ini dikaitkan dengan kekerasan seksual, mutilasi, dan pembunuhan. Terlahir sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara dari pasangan Johanna dan Olli Haarmann di Hanover. Tanggal 25 Oktober 1897, dia adalah seorang introvert dengan sedikit teman dan hampir tidak bersosialisasi dengan orang lain kecuali dengan saudara-saudaranya. Sebagai seorang siswa, ia dikenal sebagai anak yang manja dan suka melamun. Nilai akademisnya di bawah rata-rata, sehingga ia harus mengulang kelas 2 kali dalam 1 tahun. Selepas sekolah, dia bekerja di beberapa pekerjaan serabutan, tetapi dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan militer dan tampil dengan baik saat berlatih sebagai tentara. Selama 1 dekade, Haarmann hidup sebagai pencuri dan penipu. Semua korbannya adalah laki-laki berusia antara 10 dan 22 tahun. Dia biasanya memancing mereka ke salah satu dari 3 tempat di mana dia tinggal dan memutilasi mereka sebelum membuangnya ke Sungai Lein. Korban dari tindakannya yang terkenal kejam itu tidak kurang dari 24 anak laki-laki. Jumlah kesalahan yang dilakukannya secara resmi sangat tinggi karena dia melakukan 27 kejahatan dan bersalah atas 24 kejahatan ketika diadili. Dia dijatuhi hukuman mati dan dipenggal pukul 6 sore pada tanggal 15 Desember 1925. Sementara Haarmann dipenggal, kanibal berikutnya diyakini meninggal karena kematian secara normal. Randy Steven dijuluki sebagai pembunuh di jalan bebas hambatan. Dia melakukan serangkaian kejahatan termasuk menyiksa, memutilasi, dan memperkosa korbannya. Dia dihukum atas 16 pembunuhan tetapi bersalah atas 51 pembunuhan lainnya. Baru kemudian sebuah daftar kode dengan 61 entry yang merujuk pada korbannya ditemukan. Dia mencoba berbagai pekerjaan seperti bartender dan bergabung dengan angkatan udara, namun tidak bisa bertahan lama dalam pekerjaan tersebut. Dia juga dikenal sebagai pembunuh di jalan tol karena sebagian besar korbannya biasanya ditemukan di pinggir jalan. Semua korban yang diduga dibunuhnya berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 13 hingga 35 tahun. Sebagian besar korbannya ditawari tumpangan atau alkohol. Setelah mereka terpikat oleh kebaikannya, ia membius mereka untuk kemudian mengikat dan menyiksa mereka dengan melakukan pelecehan seksual sebelum membunuh mereka. Dia melakukan sebagian besar kejahatannya di California, sementara beberapa korbannya dibunuh di Oregon dan 2 korban lainnya dibunuh di Michigan. Dia telah menjadi terpidana mati karena terus-menerus mengajukan banding atas hukuman matinya sebelum dia ditemukan tewas di sel penjaranya. Diyakini bahwa ia meninggal karena hal yang bersifat alamiah, sementara Randy Steven diyakini meninggal karena proses alami. Kanibal berikutnya dibunuh dengan suntikan mematikan. William George Bonin. Dia adalah seorang pembunuh berantai Amerika yang meninggalkan korbannya dalam keadaan yang hampir tidak dapat dikenali. Korban pembunuhan pertamanya terbunuh di tahun 1979 dan ada laporan luas bahwa tindakan kriminalnya mencakup kanibalisme. Tanggal 17 November 1968, dia menjemput Billy Jones di Arcadia saat dia mengemudikan mobil ibunya. Jones ingin melarikan diri dari kendaraan karena pertanyaan-pertanyaan Bonin yang tidak nyaman tentang homoseksualitas. Di sebuah kompleks perbelanjaan terdekat, Bonin memperkosanya saat dia diborgol. Dia mengulangi tindakan yang sama dengan John Treadwell yang berusia 17 tahun di daerah terpencil dan membunuhnya dengan besi ban. Korbannya biasanya adalah anak sekolah yang berusia antara 12 dan 19 tahun. Mereka juga merupakan orang Kaukasia atau Latin dengan rambut panjang. Dia membujuk atau memaksa mereka untuk masuk ke dalam mobilnya. Setelah mereka tidak berdaya, dia akan melakukan pelecehan seksual, memukuli, dan menyiksa mereka sebelum membunuh mereka dengan baju atau besi ban. Dia dianggap mengalami gangguan jiwa dan dibawa untuk menjalani perawatan. Namun, dia dibawa ke pengadilan dan didakwa atas pembunuhan 12 korban di Los Angeles County. Setelah melalui pertimbangan yang panjang mengenai hukumannya, ia dijatuhi hukuman mati. Dia adalah orang pertama yang dibunuh dengan suntikan mematikan. Sementara Bonin dibunuh dengan suntikan mematikan, kanibal berikutnya dihukum gantung. Earl Nelson. Dia dijuluki sebagai manusia gorila atau pembunuh gorila oleh media Amerika karena tindakannya membunuh, memperkosa, dan melakukan tindakan kanibalisme. Dalam melakukan kejahatannya, ia menerapkan pola yang teratur. Sebagian besar korbannya adalah induk semang setengah baya, yang banyak diantaranya ia temui melalui iklan kamar untuk disewakan. Dia bersembunyi dengan berpura-pura membutuhkan apartemen untuk mendekati para wanita tersebut sebelum melakukan aksi jahatnya. Di bulan Februari 1926,
2006, dia mulai melakukan pemerkosaan dan pelanggaran lainnya. Setiap korbannya dibunuh dengan cara dicekik, sementara banyak juga yang diperkosa setelah dibunuh. Lola Kawan adalah salah satu dari 3 korban yang dimutilasi setelah dia membunuh mereka. Setelah melakukan pembunuhan keduanya di Winnipeg, ia ditangkap oleh pihak berwenang Kanada. Dia diyakini telah membunuh 22 korban dan menyerang 22 korban. Dia dihukum atas pembunuhan terakhirnya, yaitu pembunuhan terhadap Emily Patterson. Dia kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Pernyataan terakhirnya adalah, "Saya memaafkan mereka yang telah menyakiti saya." Earl Nelson digantung oleh pihak berwenang, namun kanibal berikutnya memutuskan untuk menyelamatkan pihak berwenang dari tekanan. Karl Denke. Dia adalah seorang pembunuh berantai dan kanibal Jerman yang membunuh dan mengkanibal puluhan gelandangan dan musafir tunawisma dari tahun 1903 hingga 1924. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya, tetapi dia dikenal sebagai anak yang pendiam dan bersuara lembut tetapi sulit untuk dibesarkan saat tumbuh dewasa. Saat berusia 12 tahun, dia melarikan diri dari rumah setelah menjadi salah satu siswa terburuk di sekolah dasarnya. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia mulai membunuh para gelandangan dan musafir miskin. Ida Launer diketahui sebagai korban pertamanya di tahun 1903. Denke juga membunuh Emma yang berusia 25 tahun dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tersebut. Dia dijuluki kanibal dari Münsterberg dan kanibal yang terlupakan. Dia menyimpan catatan hukum tentang orang-orang yang dia bunuh dan juga diyakini telah menjual daging korbannya sebagai acar kepada pelanggan yang tidak menaruh curiga. Setelah upayanya untuk membunuh Oliver tidak berhasil, dia ditangkap oleh polisi dan diadili serta diinterogasi. Dia ditempatkan di sel tahanan selama persidangan, tetapi dia gantung diri beberapa jam kemudian dengan sedikit atau bahkan tidak ada rincian tentang kematiannya. Sementara Denke bunuh diri, kanibal berikutnya meninggal karena sebab-sebab alami. Arthur Shawcross. Dia adalah seorang pembunuh berantai dan kanibal Amerika yang aktif di Rochester, New York dari tahun 1972 hingga 1989. Shawcross membunuh sebagian besar korbannya di tahun 1988 dan 1989 setelah mendapatkan pembebasan bersyarat dini. Pembantaian pertamanya yang diketahui adalah di kota kelahirannya, Watertown, New York, di mana ia membunuh seorang anak laki-laki dan perempuan. Namun, dia mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan di bawah ketentuan tawar-menawar yang mengurangi hukuman 25 tahun menjadi 14 tahun. Pada aksi pembunuhannya yang kedua, targetnya adalah para PSK. Semua kecuali satu korban dibunuh di Monroe County. Hanya Gibson yang dibunuh di Wayne County. Shawcross ditangkap tahun 1990 atas pembunuhan June Cicero karena dia terlihat oleh seorang saksi sedang melakukan masturbasi di tempat mayatnya ditemukan. Di tahun 2003, Shawcross membual tentang mengiris dan memakan alat kelamin 3 korban, terutama korban pertamanya, Jack Blake. Dia mengaku tidak bersalah atas kejahatannya di tahun 1990 karena kegilaan dan gangguan kepribadian ganda. Dia juga mengaku pernah mengalami pelecehan seksual ketika masih muda. Namun, di bulan November 2008, dia mengeluh sakit kaki dan dipindahkan ke rumah sakit di mana dia meninggal setelah mengalami serangan jantung di tanggal 10 November 2008. Sementara Shawcross mengalami serangan jantung yang menyebabkan kematiannya, kanibal berikutnya meninggal karena kanker prostat. Eugene Watts. The Sunday Morning Slasher adalah seorang pembunuh berantai yang terkenal dan dikabarkan sebagai kanibal. Dia dicurigai sebagai pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Amerika. Dia membunuh banyak wanita dan anak perempuan dalam kurun waktu 8 tahun. Ayahnya adalah seorang prajurit di Angkatan Darat Amerika Serikat, sementara ibunya adalah seorang guru yang mengajar di taman kanak-kanak. Dia belajar berburu dan menguliti kelinci dari kakeknya dan sangat menikmatinya. Dia mengalami kesulitan dalam bidang akademis, tetapi berhasil mendapatkan nilai yang baik. Ketika berusia 12 tahun, dia mulai menikmati keinginan untuk menyiksa dan membunuh anak perempuan dan wanita muda. Dia mulai mengintai para gadis dan membunuh korban pertamanya di usia 15 tahun. Saat mengantarkan koran, dia bertemu dengan Gav yang membuka pintu dan dia meronta-ronta dan menyiksanya dengan kejam. Gaviv menghubungi pihak berwenang dan Watts segera ditangkap. Dia dinyatakan mengalami gangguan psikologis dan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Kejahatannya semakin meningkat sehingga dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup 2 kali berturut-turut. Sayangnya, dia meninggal karena kanker prostat saat berada di penjara. Sementara Watts meninggal karena sebab alami, kanibal berikutnya dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Tsutomu Miyazaki.
Dia adalah seorang penduduk Jepang yang membunuh 4 gadis kecil antara tahun 1988 dan 1989. Pikiran Miyazaki hancur setelah kematian kakeknya, orang terakhir yang membuatnya merasa memiliki koneksi. TOS menyebabkan dia menelan sebagian dari jasad kakeknya. Hal ini akan menandai perjalanannya ke dunia kanibalisme. Miyazaki terlibat dalam kanibalisme dan pengawetan bagian tubuh sebagai piala dan mengejek keluarga korbannya. Dia didiagnosis memiliki lebih dari 2 gangguan kepribadian, namun dinyatakan oleh pihak berwenang sebagai orang yang waras. Dari 4 korbannya, ia melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu dari mereka dan meminum darah korban lainnya sambil memakan tangannya. Marikono, salah satu korbannya, berusia 4 tahun saat ia menghilang sehari setelah ulang tahun Miyazaki. Dia membawanya ke mobilnya dan berkendara menuju Tokyo. Namun, dia mencabulinya di bawah jembatan sebelum melepaskan tangan dan kakinya, yang kemudian dia simpan di dalam lemarinya. Ditangkap setelah mencoba menculik seorang gadis muda lainnya, persidangan Miyazaki berlangsung selama 7 tahun karena upaya untuk memastikan kondisi kesehatan mentalnya yang sebenarnya. Kemudian, satu tim psikiater yang terdiri dari 3 orang menegaskan bahwa dia cukup waras untuk bertanggung jawab. Dia akhirnya dieksekusi di bulan Juni tahun 2008 dengan cara digantung di rumah tahanan Tokyo. Sementara Miyazaki dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung, kanibal berikutnya dieksekusi tanpa keributan. Zhang Yongming. Dia adalah seorang penduduk provinsi Yunnan di pedesaan Tiongkok yang dihukum karena membunuh 11 remaja yang tinggal di wilayah provinsi Yunnan. Dia diketahui memotong-motong tubuh korbannya, menggiling daging mereka dan menjualnya di pasar lokal dengan mengklaim sebagai daging burung unta. Karena sikapnya yang pendiam, Yongming jarang dicurigai oleh pihak keamanan yang percaya bahwa para remaja yang hilang diculik oleh pekerja pabrik batu bata ilegal. Yongming juga memakan sendiri sebagian dari korbannya. Investigasi menunjukkan bahwa ada seorang pembunuh berantai yang membunuh para pria yang berjalan di sepanjang jalan dekat rumah Yongming. Dilaporkan bahwa berbagai cara digunakan untuk membuang tubuh korban seperti memotong-motong, membakar dan mengubur untuk menghilangkan bukti. Orang-orang yang tinggal di dekatnya melaporkan kepada polisi bahwa mereka melihat kantong-kantong plastik digantung di rumahnya dengan tulang belulang manusia yang menonjol keluar. Polisi melihat bola mata yang diawetkan di dalam botol dan kulit manusia kering di rumahnya ketika mereka datang untuk menangkapnya. Selama persidangan, dia menolak untuk meminta maaf atas pembunuhan tersebut dan tidak pernah menunjukkan penyesalan. Yongming dieksekusi mati tahun 2013. Sementara Yongming dieksekusi, hukuman untuk kanibal berikutnya adalah hukuman yang terbilang langka. Rudy Eugene. Tanggal 26 Mei 2012, 31 tahun, Rudy Eugene yang berusia 26 tahun berkata kepada pacarnya, "Aku akan terlambat, aku mencintaimu, dan aku akan kembali." Dia diperkirakan pernah bekerja di tempat pencucian mobil namun sudah bercerai. Di usia 16 tahun, dia memiliki serangkaian kasus kriminal yang menimpanya. Yang terakhir terjadi di tahun 2009. Beberapa waktu kemudian, Eugene merobek pakaiannya dan menyerang seorang tunawisma, Popo, di siang bolong di Miami, Florida. Alasan serangannya tidak diketahui, namun ia ditangkap di tempat kejadian. Hampir 80% wajah Popo sudah hilang sebelum kedatangan polisi yang menangkap Eugene. Beberapa tes dilakukan pada Eugene untuk menentukan penyebab penyakitnya, tetapi diasumsikan bahwa perilakunya konsisten dengan garam mandi. Eugene memulai dengan mencabik-cabik wajah pria tunawisma itu dengan giginya. Tindakan itu terjadi selama 18 menit. Eugene ditembak mati oleh polisi di tempat kejadian karena laporan toksikologi menolak adanya kandungan garam mandi. Akhir yang mengerikan dari para kanibal ini mengingatkan kita akan ganjaran dari perbuatan mereka yang mengerikan. Klik salah satu video di layar untuk menyaksikan lebih banyak video lainnya.